Ibu izin untuk mulai ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Gimana nih? Masih semangat gak? Sekarang udah jam berapa ini? 3 lewat 10. Oke, tapi karena kita hari ini masih ada jam ya, jadi kita harus tetap semangat. Oke, coba tes semangatnya dulu. Ada yang sebelah sini, coba mana suaranya? Oke, yang sebelah sini. Oke, nah. Oke, cukup ya, udah. Nah, oke. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua Ibu. Oke, masuk semua. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mungkin untuk Haikal, ketua kelas boleh dipimpin untuk doa terlebih dahulu. Ya teman-teman, siap. Berdoa mulai. Udah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini hari ini kita akan coba membahas bab 2. Apa itu tulisannya? Oke, atau teorema Pythagoras. Udah ada yang baca belum nih materinya sebelumnya? Belum. Nah, oke, sekarang dilihat dulu nih, ada 2 gambar di sini. Coba dari gambar yang sebelah sini dulu. Ini ada gambar apa sih? Boleh dideskripsiin? Mungkin ada yang mau tunjuk tangan atau gimana? Oke, Abil boleh. Itu ada kapal, terus di bawahnya ada orang lagi penyelam. Oke. Diving. Penyelam, iya lagi diving. Oke. Terus ada deskripsi kayak dia itu ketinggiannya si kapal itu sampai ke dasar laut berapa? Berapa? Disebut. Jaraknya 20 meter. Oke, jarak kapal. Terus ada lagi? Ya, sama itu jarak penyelam sama kapalnya. Oke, good. Betul ya. Terus kalau buat gambar yang sebelahnya mungkin ada yang bisa kayak Haikal. Haikal dulu. Ayo, Jos. Itu ada kepala keluarga lagi. Ini ceritanya dia lagi benerin jam dinding. Iya. Iya, aku kira listrik Bu. Enggak, jam dinding kan ada pesannya jadi jamnya nggak kelihatan. Coba digeser Bu. Bisa tuh. Itu dia lagi mau ngambil jam dindingnya pakai tangga tapi Terus ada apa lagi? Informasi apa lagi yang diketahui dari gambar? terus itu tembok kan? Ya, ini tembok. Jam dinding adanya di mana? Di tembok. Nah, di di dinding. dinding. Berarti ada keterangan apa lagi? Tinggi jamnya ke 1 meter. Dari lantai ke jam dinding dari tembok itu 1 meter, tapi pendek banget ya. Tingginya 0,4. Oke. Tingginya? Jaraknya 0,4. Jarak apa? Jarak tangga ke dinding. Oke, betul ya. Nah, tuh, ini dari gambar kan bisa dilihat dulu ya. Oke, boleh diperhatikan lagi, jangan ngobrol dulu ya. Oke, Ibu. Sip. Nah, di sini ada listen target atau tujuan pembelajarannya. Jadi, dalam tujuan pembelajaran hari ini nantinya kalian semua gitu sebagai peserta didik akan dapat memenuhi 3 tujuan ini. Nah, yang pertama itu dapat mendefinisikan dapat mendefinisikan teorema dari Pythagoras. Kemudian yang kedua itu peserta didik dapat mengaplikasikan teorema untuk menentukan nilai yang tidak diketahui. Dan yang ketiga itu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan segitiga siku. Ibu azan dilanjut dulu. Berhenti sebentar. Oh, berhenti sebentar. Bye. Oke, karena tadi ada jeda sedikit ya, karena ada azan asar. Oke, semuanya bisa fokus lagi. Kita lanjut ke topik pembahasan kita hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang ingin bertanya mungkin? Cukup ya? Aman ya? Bisa dilanjut ya? Nggak usah diulang ya? Oke, nah selanjutnya di sini ada peta konsep. Jadi, untuk teorema Pythagoras nantinya itu kita akan membahas yang namanya, yang pertama itu pasti ada yang namanya konsep dari teorema Pythagoras. Kemudian nanti ada triple Pythagoras,
ada segitiga istimewa, dan di paling bawah itu ada penerapan dari teorema Pythagoras. Nah, sebelum kita belajar teorema Pythagoras, peserta didik juga harus ingat lagi nih materi yang berkaitan, yaitu ada apa yang di paling kanan? Bilangan kuadrat dan juga Oke, akar kuadrat. Oke, ayo mengingat kembali. Oke, buat yang pertama, kuadrat suatu bilangan atau bilangan kuadrat. Ada yang masih ingat? Biasanya dinotasikannya gimana? Misal A kuadrat sama dengan A dikali A. Oke, good. A dikali A. Kalau misalnya sekarang ibu kasih angka, misal 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 2. Betul, 2 dikali 2 sama dengan berapa? 4. Oke, misal lagi 6 kuadrat sama dengan 6 dikali 6. Oke, 6 dikali 6 berapa? 36. Misal yang angkanya lebih besar, 15 kuadrat sama dengan 15 dikali 15 berapa? 225. Oke, 225 gitu. Aman ya? Masih ingat berarti semuanya ya? Oke, nah di sini kuadrat suatu bilangan. Ini ada contohnya. Perhatikan bentuk perkalian berikut nih, tadi yang sudah kita contoh di papan juga. Jadi bentuk perkalian di atas yang contoh itu merupakan bentuk kuadrat yang biasanya dituliskan dengan A kuadrat sama dengan A dikalikan A. Oke, next yang kedua. Apa? Akar kuadrat. Misal ada suatu bilangan A, ditanya akarnya, berarti menjadi akar dari A. Oke, misal angkanya 64, berarti Akar 64. akar 64 berapa? 8 aja? 8 Plus minus. Oke, good. Plus minus 8. Gitu. Nah, akar kuadrat dari A biasanya disimbolkan dengan akar A yang merupakan bilangan positif yang jika dikuadratkan itu akan sama dengan A. Jadi misalnya itu 64, akarnya itu berarti plus minus 8. Tapi karena di teorema Pythagoras ini nantinya kita akan menghubungkan gitu ya, biasanya soal-soal itu dengan menghitung jarak. Nah, kalau misalnya jarak itu nantinya nilai yang kita ambil berarti nilai yang positif gitu. Jadi kita nggak ambil nilai yang negatif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi sebelumnya nih? Pengingat? Aman? Aman, Bu. Oke, kalau aman kita lanjut. Oke, what is a right triangle? Apa itu segitiga siku-siku? Ada yang tahu? Cluenya ada 3 kata kunci. 90 derajat. Oke. 90 derajat itu apanya? Sudut. Yang lengkap. Berarti sudutnya sama dengan 90 derajat. Ada lagi mungkin yang lain? Dia punya apa? Sisi miring atau Hipotenusa. Oke, good. Hipotenusa. Nah, yang ketiga, dia ada namanya penyiku 1 dan 2. Ada yang tahu penyiku 1 dan 2? Yang B sama A bukan Ibu? Oke. Yang mana nih? Coba nih dilihat, kelihatan nggak tulisannya? Jadi yang paling bawah ini A, yang ini B, yang ini C. Kalau ibu tanya hipotenusanya yang mana? Yang C. Oke, hipotenusanya yang C. Terus kalau penyiku 1 yang mana? A dan B atau A? A dan B. Oh, A atau B. Kalau misalnya A sebagai penyiku 1 berarti B sebagai penyiku 2. Coba kita cek. Sudutnya tadi siku-siku ya, betul yang dikatakan Fauzia, berarti sudutnya 90 derajat. Nah, yang C-nya itu hipotenusa atau sisi yang paling panjang atau sisi miringnya.
Nah, yang A-nya itu sebagai penyiku 1 dan yang B-nya itu sebagai penyiku 2. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada penyiku 1 dan penyiku 2? Ada yang bisa jawab? Karena sudut siku. Ya, Abil. Oke, karena sudut siku-siku terbentuk dari 2 garis, jadi satu garisnya itu dibilang penyiku 1, garis lainnya itu dikatakan penyiku 2. Oke, ada yang ingin menambahkan atau setuju dengan jawabannya Abil? Setuju nggak teman-teman? Setuju karena tahu juga atau karena aman aja nih setujunya? Aman. Oke, sip. Nah, jadi jawabannya Abil udah benar ya. Jadi saya ulang lagi. Jadi di dalam segitiga siku-siku itu tadi ada namanya hipotenusa, sudutnya siku-siku atau 90 derajat, dan ada yang namanya penyiku 1 dan penyiku 2. Kenapa ada penyiku 1 dan penyiku 2? Karena 2 garis ini dia apa? Menghimpit, menghimpit. Dia menghimpit si sudut siku-siku gitu, atau mengapit atau membentuk si siku-siku. Makanya dia dikatakan sebagai penyiku 1 atau penyiku 2. Atau pengertiannya juga bisa yang tadi Abil sudah sebutkan. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Masih gampang ya? Nih diingat-ingat nih nanti. Nah, ini ada penjelasannya, ini sama kayak tadi. Oke. Sekarang kalau dari gambar yang pertama, hipotenusanya yang apa? B. Yang B. Coba tunjuk tangan ya. Gambar yang kedua ada yang mau jawab? K. Area Ki. Oke, yang Ki betul. Gambar yang C? Oke, yang Y gitu ya. Masih gampang ya yang ini ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, sekarang pertanyaannya gini. Kalau misalnya ibu tanya, hipotenusa itu gimana sih cara menentukannya selain melihat dari gambar yang emang kelihatan nih kalau sisi miring itu sisi yang paling panjang. Dia bisa dilihat ketika apa? Ada yang bisa jawab? Dari 3 gambar, bahkan tadi dari contoh yang sebelumnya. Kayak Pau. Kalau menurut saya sisi yang depannya siku-siku. Sisi yang depannya siku-siku atau berhadapan dengan sudut siku. Oke, ada yang mau jawab lain? Oke, setuju. Ya betul ya, jadi jawabannya Pau betul. Jadi hipotenusa itu adalah sisi yang dia letaknya itu di depan atau berhadapan dengan sudut siku-siku. Ini kan kelihatan ya, ini siku-siku, depannya B, ini Ki, dan itu Y. Gitu, masih gampang, masih paham? Iya. Oke, lanjut. Nah, siapa sih yang nemuin teorema Pythagoras? Ada yang tahu? Pythagoras. Pythagoras. Oke, jadi teorema Pythagoras itu ditemukan oleh Pythagoras. Nah, beliau ini merupakan seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi. Gitu. Oke, boleh diperhatikan dulu ya. Jadi, Pythagoras dan teman-temannya ini memberikan kontribusi yang signifikan gitu ya di bidang geometri, terus di aritmatika, dan juga secara di bidang teori atau bilangan. Gitu. Ini secara sejarahnya. Jadi konsep atau teorema Pythagoras itu ditemukan oleh seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang bernama Pythagoras gitu. Karena beliau yang menemukan, jadi namanya nama beliau. Jadi mungkin kalau misalnya nanti kalian nemuin suatu rumus, bisa aja jadi nama kalian. Oke, next boleh dilanjut. Sip. Nah, sekarang bisa dibuka juga ya buku paket yang kalian punya. Di situ dikatakan apa? Teorema Pythagoras itu dikatakan bunyinya bagaimana? A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, sebelum ke LKPD. Jadi di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Terus ada bangun datar apa lagi? Persegi. Nah, jadi segitiga siku-siku ini dihimpit gitu ya, atau berhadapan dengan persegi. Misal, yang bagian sini disebutnya sebagai A, atau persegi yang warna hijau ini dikatakan sebagai persegi A. Iya, persegi A. Terus kalau yang ini berarti persegi B. Yang ini persegi C. Oke, sekarang pertanyaannya, ada yang masih ingat luas persegi?
A kali A. Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Berarti kalau misalnya kita mau cari nilai luas persegi yang hijau berarti A kali A. A kali A atau A kuadrat. Kalau misalnya persegi yang ini B kali B, B kuadrat. Oke, B kali B atau B kuadrat. Dan kalau yang C ini C kali D, C kuadrat. Oke, nah kalau misal dari rumus yang ada gitu ya, jadi dikatakan teorema Pythagoras itu A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Artinya nilai dari luas persegi yang besar ini itu akan sama dengan jumlah dari luas persegi yang hijau ditambah dengan luas persegi yang B. Putih. Oke, nah untuk pembuktiannya sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Yeay. Oke, mungkin bisa dibuat kelompoknya maksimal 5 orang ya. Sorry, ini ke sana. Ini dibagi ke sini. Yang itu tadi udah ada sama yang belakang ya. Oke, waktu mengerjakannya mungkin 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Ayo. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanya. Ngapain Ibu? Disuruh membuktikan. Yang itu disuruh membuktikan. Ini dong, didiskusikan dengan temannya. Didiskusikan dengan temannya. Udah tuh Bu. Snappy di Snappy ya. Ayo dikerjakan. Ini ada ininya, ada namanya disamain, ada A1, ada B1. Nah, bukan. Tadi kan saya bilangnya apa? Luas ini itu jumlah dari luas. Oh iya sama. Oke. Kalau misalnya perlu digunting tadi saya ini. Jangan jadi kayak waktu itu Vietnam. Oh ini ada Bu. Ada yang bermasalah? Yang ini aman? Aman, udah selesai tuh. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Oh, tidak. Berapa? Waktunya 5 menit lagi. Yang rapi 16. Oke, waktunya 3 menit lagi. Iya, hasilnya kan tadi. Oh iya. Cek sentimeter langsung tiga-tiganya. Kalau ada yang berkendala boleh ditanyakan. Reski mau maju. Oh, mau maju. Masa iya? Apa iya? Oke, 1 menit lagi ya. Iya, Pak. 481. Iya, ini nggak usah. 2,9 kuadrat. Berapa? Ditambah 2,1 kuadrat. Dikurang. Tempelin dulu kan. 8,41. Dikurang 2,1 kuadrat. Oke, waktunya udah habis. Oke, boleh diperhatikan lagi ke depan? Boleh. LKPD-nya sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Oke, tadi itu saya pembaginya ada 2 bagian, jadi ada yang aktivitas 1 dan aktivitas 2. Mungkin yang dapat aktivitas 1 siapa? Saya. Oke, boleh maju yang udah. Siapa yang mau maju untuk presentasikan ke depan? Panas. Oh, Benil. Gila dia mau Benil mau maju. Udah ya, udah maju mereka. Dia maju. Usaha mengkhianati Iya pasti. Ayo, Ayo, boleh diperhatikan temannya mau mempresentasikan hasil diskusinya. Cepet banget. Oke teman-teman, ini di aktivitas 1 kan ada 2 apa ya namanya, 2 bangun lah, ada yang kumpulan bangun gitu ya. Kayak yang lain boleh ada A1 sama A2. Terus dari persegi A1 A2 ini kita buat persegi baru di L. Di L ini namanya luasnya kita anggap L gitu ya, L1 gitu. Nah, dapat gambarnya kayak gini ya teman-teman. Iya. Jadi karena tadi A1-nya panjangnya sisinya itu 3 satuan, terus
yang B1-nya itu sisinya 4 satuan. Hitungnya gimana tuh? Ini Satuan itu kotak-kotaknya aja dihitung ada berapa. Kan ini 1, 2, 3 berarti 3 satuan. Oke. Tuh, terus berarti pas kita pindahin ke L1 dapat persegi baru dengan sisinya itu 5 satuan. Terus yang kumpulan bangun kedua ada A2 sama B2, ini sama kita pindahin juga ke persegi L2 yang baru gitu. Terus didapat tadi B2-nya ada 8 satuan, A2-nya ada 6 satuan. Terus dapat persegi baru dengan panjang sisinya itu 10 satuan. Lanjut. Terus yang di aktivitas 1 ini ada pertanyaan bangun datar apa yang kalian temukan. Nah tadi kan ada persegi sama segitiga ya. Jadi kita tulis aja persegi dan segitiga. Segitiga apa? Segitiga siku-siku ibu. Nah, ini jawabnya segitiga apa? Segitiga doang. Salah. Kurang tepat. Kurang tepat. Nilainya setengah berarti. Oke. Gue yang salah, gue yang salah. Oke, lanjut. Terus di pertanyaan kedua ada pola apa saja yang kalian temukan. Tadi kan maksudnya dari pola itu luasnya ya. Berarti tadi A1 karena sisinya 3 berarti polanya 9 satuan. Kenapa bisa dapat 9? Tadi luas persegi kan sisi kali sisi jadi 3 kali 3. Pakai ya kamu ya. Oke, Oh, good. itu berarti. Nah, terus oh iya, atau enggak kalian juga bisa ngitung banyak kotaknya ini nih. Dihitung aja 1, 2, 3. Berapa satuan? Oke. Terus ya sama B1 itu ada 16 satuan, sisinya 4, panjangnya 4 satuan, terus L1-nya 25, tadi panjang sisinya 25. Sama yang ini juga ya. Iya. Oke. Nah, kalau Disebutin, yang itu disebutin juga. Oke. Biar temennya tahu. A2-nya tadi 36 ya, teman-teman. Oke. Sama Oke, ya. Arianti. Terus B2-nya 64. Oke. Terus L2-nya tadi 100 satuan. Oke. Nah, terus kalau kita lihat nih, kan L1 itu 25, tadi pola A1-nya 9, pola B1-nya 16. Berarti kan bisa didapat dari penjumlahan ya? Iya. Antara A1 sama Benar atau A1. enggak didapat dari penjumlahan? Nggak tahu. Coba ditulis, caranya ditulis di papan tulis. Tadi ini kan A1 B1-nya sama dengan 16. L1-nya kan tadi 25 ya. Nah, ini bisa kita dapat dari ini kan 9 ditambah Oh, iya. enggak? Betul. 25. Nah, yang B2 juga sama ya, 36 ditambah 64 itu kan sama dengan 100. Jadi bisa kita simpulin kalau luas bangun datar L itu adalah penjumlahan dari luas bangun datar A sama B. Tuh. Nah, terus kita dibuat lagi nih dipisah, jadi luas bangun datar A ditambah luas bangun datar B. Nah, kesimpulannya berarti kan gini ya. Kuadrat. Ini maksudnya luas L-nya ya, berarti L kuadrat ditambah sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, terus kalau kita mau cari L-nya sama A sama B-nya, berarti kedua luas kita akar kuadratin ya. Jadi akar kuadrat L kuadrat. Akar kuadrat dari L kuadrat, akar kuadrat dari A kuadrat tambah akar kuadrat dari B kuadrat. Nah, ini sama dengan L, terus ini A, ini wah. Oke. Ini tuh L kalau dilihat di gambar berarti dia Sisi apa? L itu berarti sisi miringnya ya teman-teman, karena di sini siku-sikunya kan di sini. Oke. L tadi dia sisi miringnya, terus A-nya itu penyiku 1, AB-nya itu penyiku 2. Oke, jadi pertanyaannya sudah terbukti belum teorema Pitagorasnya? Udah ya? Loh, kok nanya saya? Oh, gimana? Sudah. Yang lainnya udah dapat apa belum? Sudah. Ya, betul ya jawabannya. Jadi tadi ya boleh NF ya. Itu L sama dengan A-nya di B kan deh. sama L Apa di yang B? C. C-nya sama dulu ya? itu kan digambarnya tadi sesuai yang digambar. Di gambar yang besar kan tadi saya tulisnya ada L1 dan L2. Iya. Terus tadi di situ ada apa? Yang kecil A1, A2. Ya, A1 dan A2. Terus yang satunya B1, B2. nah, itu yang dituliskan oleh Arianti. Jadi di sini kayak gitu. Gimana Arida? Oke.
Udah? Kayak ada lagi yang mau ditanyakan mungkin atau ada yang ingin menambahkan dari jawabannya Arianti untuk aktivitas yang pertama? Sudah ya? Berarti jawabannya sama semua, betul? Oke, good. Berarti sudah terbukti untuk teorema Pythagoras. Oke, kita next lanjut ke aktivitas kedua. Yang dapat aktivitas kedua kelompok mana aja? Ini kelompok ini. Oke, udah siap maju? Siap. Oke, boleh maju ke depan. Let's go. Dipresentasikan hasilnya. Ya udah sih mulanya. Kebiasaan. Les. Oke, waktunya menjawab aktivitas kedua. Yang pertama itu ditanya tentukan panjang hipotenusa segitiga. Tadi kan hipotenusa tuh berarti sisi miring. Yang ditanya berarti AC, yang ini kan AC. Nah ini diketahui udah ada semua, ada AB sama BC. Berarti tinggal ditulis. Tadi rumusnya kan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat ya. Nah, habis itu jadinya tinggal dikuadratin aja 12 kuadrat tambah 5 kuadrat nanti dapat 169. Lalu dapat akarnya nanti dapat 13 cm. Terus yang kedua, ini mirip karena udah ada tulisan siku-sikunya. Yang ditanya itu IP, kali ini yang ditanya alasnya. Pakai rumus yang tadi cuman dibolak-balik aja ya. Kan ibaratnya tadi kan misal rumusnya itu tadi apa ya? Rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke kan tadi rumus segini, kurang lebih yang ditanya nanti A-nya. Berarti tinggal kita pindahin aja B-nya. Oke, yang lainnya coba diperhatikan dulu. Nah, jadi kita bisa dapat rumus yang baru. Kalau misalkan yang diketahui itu sisi miring sama tingginya, yang diminta alasnya. Jadi ini pakai rumus yang baru. Kita tadi dapat IP kuadrat sama dengan RP kuadrat dikurang QR kuadrat. Jadi 841 dikurang 441, ini koma ya maksudnya itu 8,41 kurang 4,41, ini dapatnya 2 cm, kurang lebih kayak gitu. Oke, terus? Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi apa yang dapat kalian simpulkan mengenai teorema Pythagoras? Yang dapat kita simpulkan adalah Pythagoras itu kan dari segitiga siku-siku ya. Intinya kita bisa mendapatkan sisi miring dari pokoknya sisi miring itu panjang tertinggi dari alas dan tingginya. Kemudian teorema Pythagoras itu apa ya tadi ya? Pak, temannya mungkin ada yang bisa bantu Haikal untuk menjawab? Oke, boleh Siska. Berarti untuk mencari sisi lainnya kita tinggal kurangkan dengan sisi miringnya, betul bukan Bu? Iya, betul. Kenapa bisa dikurangkan? Karena kan sisi miring paling panjang. Iya, betul. Karena C itu kan paling besar gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau cari A, berarti kita tinggal pindah ruaskan. Yang tadinya positif berarti berubah menjadi negatif. Kalau misal ini kan kalau ditanya A kuadrat, kalau yang ditanyanya B kuadrat berarti C kuadrat dikurang A kuadrat. iya, C kuadrat. Kenapa C-nya tetap? Karena dia masih di sebelah kanan dari tanda sama dengan, jadi dia nilainya tetap. Sedangkan A ini dari sebelah kiri kan dia pindah ke kanan ya. Yang tadinya positif berarti berubah menjadi negatif. Berarti jadinya B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Gitu. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Haikal sudah? Presentasinya? Oke, good, betul. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Good job. Oke, karena itu tadi materi dan beberapa contoh soal tadi ya yang sudah dikerjakan di LKPD untuk pertemuan hari ini. Tadi kita membahas apa? Mungkin ada yang masih ingat? Teorema Pythagoras. Terus Penemu Pythagoras. ada penemu Pythagoras. Siapa penemunya? Pythagoras. Terus ada apa lagi di teorema Pythagoras tadi? Mungkin yang awal-awal unsur-unsur segitiga siku-siku. betul, kita review ulang unsur-unsur segitiga siku-siku. Berapa sudutnya? 90 derajat. Iya, ada sudut 90 derajat. Kemudian dia punya yang namanya hipotenusa. Apa itu hipotenusa? Sisi miring. Bagaimana cara menentukan hipotenusa?
Di depan sudut siku. Betul, sisi yang letaknya berhadapan atau di depan sudut siku-siku. Sudut siku-siku, jangan hanya siku-siku, oke? Oke, Ibu. Oke, mungkin untuk segitu saja materi pada hari ini. Sekiranya mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup, Ibu. Oke, sudah cukup ya. Nanti untuk selanjutnya boleh dibuka buku paketnya. Nanti dikerjakan latihannya nomor 1 sampai 5. Nanti kita bahas untuk next pertemuan dan tambahan materi selanjutnya. Oke. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, boleh ditutup lagi oleh Haikal. Kita baca doa dulu. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan dan dibaca materi selanjutnya. Tadi materi selanjutnya ada triple Pythagoras dan juga segitiga istimewa. Siap, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.